Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pencegahan dan penanggulangan banjir dari Jurnal Dinamika Teknik Sipil volume 8 nomor 2 pada tahun 2008 yang ditulis oleh Liga Sebastian dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang. Kemudian di sini saya sebagai reviewer yaitu Muhammad Idris, NPM 20141511028 dari kelas Kehutanan A, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, di antaranya yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat atau yang terakhir kesimpulan. Untuk materi pertama yaitu pendahuluan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, serta terhambatnya aliran air di tempat lain. Kemudian, banjir kilat atau dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 jam saja, sesudah hujan lebat mulai turun. Karena banjir ini sangat cepat datangnya, peringatan bahaya kepada penduduk sekitar tempat itu harus segera dimulai upaya penyelamatan dan persiapan penanggulangan dampak-dampaknya. Lalu, luapan sungai berbeda dari banjir dadakan karena banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama. Meskipun proses itu bisa jadi lolos dari pengamatan, sehingga datangnya banjir terasa mendadak dan mengejutkan. Selain itu, banjir luapan sungai kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa henti. Penyebabnya adalah hutan gundul, kelongsoran daerah-daerah yang biasanya mampu menahan kelebihan air, ataupun perubahan suhu musim, atau terkadang akibat kedua hal itu secara bersamaan. Dalam bencana apapun, data sejarah suatu kawasan, rawan atau sumber bencana harus selalu ada, dipelajari dan diperbaharui terus-menerus setiap kali ada kejadian yang baru. Di sini, permasalahan pengelolaan sumber daya air dan lahan sangat terkait dengan tingkat pemenuhan kebutuhan, keberadaan kualitas dan kuantitas luasnya dan siklus penggunaannya, serta bagaimana cara pengelolaannya termasuk dalam pendekatan pencegahan dan penanggulangan banjir. Maksud dari artikel ini atau jurnal ini yaitu adalah mengkombinasikan dan menganalisis beberapa pemahaman dan kejadian atau pendekatan-pendekatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dan lahan. Kemudian tujuan studi untuk mendapatkan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air dapat dalam kaitannya dengan terjadinya banjir. Yang materi selanjutnya yaitu metodologi, di mana terdapat identifikasi strategi pengolahan sumber daya air dan lahan, pengumpulan data, pengolahan data, pendekatan studi atau penelitian. Untuk identifikasi strategi pengolahan sumber daya air dan lahan, hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu informasi mengenai beberapa hal yang dianggap penting dalam pengelolaan dan menjajaki sejauh mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan banjir tersebut. Tujuan dari identifikasi ini untuk mendapatkan permasalahan dalam rencana atau program pengelolaan dan penanggulangan banjir tersebut. Kemudian ada pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan dan data sekunder, studi lapang untuk mendapatkan data primer, dan wawancara mendalam mengenai masyarakat terkait. Selanjutnya ada pengolahan data. Hasil studi ini disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang berbagai fenomena pemahaman dalam pendekatan penanggulangan banjir. Penyusunan kompilasi dan studi pustaka menjadi sumber pengetahuan dan pemancing untuk mendukung studi ini. Pendekatan penelitian dilakukan melalui beberapa ketertarikan, diantaranya yaitu prosedur institusional, mekanisme penelitian eksperimental, penelitian observasi atau survei, dan kuesioner, beberapa objek yang terkait dengan sistem institusi pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai, dan komponen sosial masyarakat juga menjadi bahan dalam data pendukung dalam kajian ini. Nah, selanjutnya ada materi yang ketiga, di mana kita akan membahas mengenai penyebab banjir, kerawanan terhadap banjir, dampak yang muncul, strategi dan pendekatan minimasi dampak, serta pengendalian bahaya banjir. Di sini, analisa dan pengukuran terhadap banjir dapat dilakukan pada fenomena-fenomena antara lain kedalaman muka air maksimum, fondasi bangunan memiliki derajat toleransi terhadap penanganan air yang berlainan dengan derajat toleransi air tumbuhan. Lalu dampak-dampak kumulatif dan kerapatan terjadinya banjir yang diukur dalam jangka waktu cukup panjang akan menentukan corak pembangunan dan kegiatan pertanian yang boleh berlangsung di bantaran atau sempadan sungai atau daerah-daerah rawan banjir lainnya. Cara yang efektif untuk membantu jalur banjir adalah lewat teknik-teknik penginderaan jauh. Misalnya landscape, citra-citra satelit ditafsirkan, kemudian dipakai sebagai patokan pemetaan daerah-daerah rawan banjir dan daerah-daerah jalur banjir. Baik, di sini terdapat gambar di mana rusaknya fondasi abutmen jembatan akibat dirusak oleh debit banjir. Hal ini dapat terjadi di lembah bantaran sungai, pantai, dan tepian sungai. Perkiraan tentang tingkat kenaikan permukaan
Kemudian, di sini terdapat gambar di mana rusaknya fondasi abutmen jembatan akibat gugusan oleh debit banjir. Hal ini bisa terjadi di lembah bantaran sungai, pantai, dan tepian sungai. Perkiraan tingkat kenaikan permukaan air sungai atau perubahan muka air sungai sangat penting sebagai dasar peringatan bahaya banjir, rencana pengungsian, dan pengaturan tata ruang daerah. Hal ini bisa didapat dari data-data lapangan terdahulu, baik lewat survei maupun wawancara dengan masyarakat setempat di daerah banjir, atau melalui analisis banjir rencana dari data hidrologi yang ada. Kemudian, apa sih sebenarnya penyebab banjir itu? Ternyata penyebab banjir tersebut ada dua, di mana yang pertama adalah penyebab banjir secara alami, dan yang kedua penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Lalu seperti apa penyebab banjir secara alami tersebut? Yang pertama oleh faktor curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan yang tinggi berakibat banjir di sungai, dan bila melebihi tebing sungai, maka akan timbul banjir atau genangan. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor pengaruh fisiografi atau geografi fisik sungai seperti bentuk, fungsi, dan kemiringan daerah aliran sungai, kemiringan sungai, geometrik, hidrologi, dan hidrolik, dan lokasi sungai. Kemudian yang ketiga dengan faktor erosi dan sedimentasi. Erosi di daerah aliran sungai berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Kemudian ada penyebab yang keempat, yaitu oleh faktor kapasitas sungai. Pengurangan kapasitas aliran banjir pada sungai dapat disebabkan oleh pengendapan berasal dari erosi daerah aliran sungai dan erosi tanggul sungai yang berlebihan. Selanjutnya dipengaruhi oleh faktor kapasitas drainase yang tidak memadai. Sebagian besar kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota-kota tersebut sering menjadi langganan banjir di musim hujan. Dan faktor yang terakhir yaitu pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersamaan dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Kemudian untuk yang kedua yaitu penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor perubahan kondisi daerah aliran sungai, seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan tata guna lainnya dapat memperburuk masalah banjir karena meningkatnya aliran banjir. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor kawasan kumuh dan sampah. Perumahan kumuh di sepanjang bantaran sungai dapat menjadi penghambat aliran. Masalah kawasan kumuh yang menjadi faktor penting terhadap terjadi banjir di daerah perkotaan. Kemudian yang ketiga adalah oleh faktor drainase lahan. Drainasi perkotaan dan pengembangan pertanian pada daerah bantaran banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi. Selanjutnya dipengaruhi oleh faktor kerusakan bangunan pengendali air. Pemeliharaan yang kurang memadai dari bangunan pengendali banjir sehingga menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan kuantitas banjir. Yang selanjutnya adanya faktor perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Beberapa sistem pengendalian banjir memang dapat mengurangi kerusakan akibat banjir kecil sampai sedang, tetapi mungkin dapat menambah kerusakan selama banjir-banjir besar. Dan yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh faktor rusaknya hutan. Penebangan pohon dan tanaman oleh masyarakat secara liar atau illegal logging, tani berpindah-pindah, dan permainan reboisasi untuk lahan bisnis. Selanjutnya ada kerawanan terhadap banjir. Yang pertama, bangunan dari bahan tanah atau bata yang mudah pecah atau tergerus bila terkena air. Yang kedua, bangunan dengan pondasi dangkal dan pondasi yang tidak kedap air. Yang ketiga, sistem pembuangan air atau selokan pipa, drainase, saluran pasokan air, saluran listrik, mesin-mesin, dan semua barang elektronik terutama industri dan telekomunikasi. Yang keempat, lumbung pangan, tanaman di lahan ternak dalam kandang. Yang kelima, benda-benda bersejarah atau artefak budaya yang wajib dilindungi dari kehancuran ringan ataupun rusak berat. Yang keenam, industri kelautan termasuk galangan kapal, kapal-kapal itu sendiri, pelabuhan, gudang, pelabuhan, dan sebagainya. Di sini ada gambar lubang jembatan tertutup sampah dan limbah kayu kasus banjir yang terjadi pada kali ini di Sampean di Situbondo. Dampak yang muncul yaitu akibat bencana banjir, bangunan-bangunan akan rusak atau hancur yang disebabkan oleh daya terjang air banjir, terseret arus, daya kikis genangan air, longsor tanah di seputar atau di bawah fondasi dan tambaknya, atau terkikisnya oleh benturan dengan benda-benda berat yang terseret arus. Pada gambar 3 ini, kerugian fisik cenderung lebih besar bila letak bangunan di lembah-lembah pegunungan dibanding di dataran rendah terbuka. Banjir dadakan akan menghantam apa saja yang dilaluinya. Di sini ada strategi dan pendekatan minimasi dampak. Yang pertama, ada pemetaan unsur-unsur rawan atau rentan.
Dengan pemetaan daerah rawan serta menggabungkan data itu dengan rancangan kegiatan persiapan dan penanggulangan, suatu strategi dapat dirancang di daerah-daerah luapan air dengan langkah-langkah pengendalian banjir. Yang kedua, ada pemetaan daerah-daerah luapan air atau jalur banjir. Di sini untuk menanggulangi masalah bisa digunakan dengan teknik-teknik penginderaan jauh, sedangkan teknik-teknik pemetaan tradisional jarang dilakukan. Walaupun biaya operasinya akan kira-kira sama efektif sebab tidak menghemat tenaga dan waktu, misalnya dalam kajian daur hidrologi atau penelitian hidrologi pada daerah aliran sungai yang luas. Kemudian yang ketiga ada pemetaan daerah bencana-bencana lain. Agar daerah-daerah yang rawan terhadap lebih dari satu jenis bencana bisa diketahui, dilakukan penyusunan peta silang, sintetis atau terpadu. Peta ini merupakan alat yang sangat bagus untuk panduan perancangan pertolongan dan penanggulangan. Namun, peta ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak memadainya jika digunakan sebagai pedoman kegiatan. Selanjutnya yang keempat, ada pengaturan tata guna lahan. Tujuan dari pengaturan tata guna lahan ini melalui Undang-Undang Agraria dan peraturan lainnya adalah untuk menekan resiko terhadap nyawa, harta benda, dan pembangunan di kawasan-kawasan rawan bencana. Yang kelima, ada kepadatan penduduk dan bangunan. Di daerah-daerah rawan banjir, jumlah korban tewas maupun cedera akan langsung terkait dengan kepadatan penduduk. Bila di daerah itu masih dalam tahap perencanaan, pembangunan, atau perluasan kawasan, rencana itu harus mencakup pula kepadatan penduduk. Yang keenam, ada larangan penggunaan tanah untuk fungsi-fungsi tertentu. Suatu daerah atau kawasan yang menjadi ajang banjir sedikitnya rata-rata 1-2 kali tiap 10 tahun terjadi banjir bandang. Diyakini dan disarankan tidak boleh ada pembangunan skala besar di daerah tersebut. Selanjutnya mengenai pengendalian banjir. Yang pertama ada perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Dasar sungai yang sudah dangkal atau tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk, diperdalam, sementara untuk batas tebing atau tanggul sungai di kanan kirinya harus pula diperlebar. Yang kedua ada konstruksi bendungan tanggul yang aman. Pembangunan harus memperhatikan pasokan tertinggi permukaan air sewaktu banjir, sehingga elevasi puncak atau mercu bendungan atau tanggul berada di atas angka keamanan. Kemudian yang ketiga ada partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat diperlukan dalam meminimalisasi bencana banjir. Oleh karena itu diperlukan beberapa pendekatan. Antara lain, yang pertama ada peringatan bahaya banjir disebarkan di tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, kerja bakti untuk memperbaiki dasar dan tebing sungai, membersihkan kotoran yang menyumbat saluran air, menanami bantaran sungai atau penghijauan. Yang ketiga, ada rencana pemulihan pertanian pasca banjir, antara lain dengan menyimpan benih dan persediaan lain di tempat yang paling aman dan tidak dijadikan tradisi. Kemudian yang keempat, ada perencanaan pasokan air bersih dan pangan seandainya bencana memaksa untuk pengungsian. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu dengan langkah-langkah dan rencana. Untuk mengembangkannya, diambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat peta akurat daerah itu dipelajari. Kedua, dikembangkan daur air atau hidrologi bagi beberapa kekerapan banjir. Yang ketiga, penetapan jalur banjir berdasarkan kekerasan yang pernah terjadi dan meneliti kondisi saluran. Yang keempat, perkiraan kerugian akibat banjir dengan berbagai kekerapan dan mengembangkan catatan kekerapan banjir dan kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima, menelaah semua kemungkinan minimalisasi dampak banjir, misalnya membangun bendungan. Yang ketujuh, persiapan rancangan awal dan perkiraan biaya bagi alternatif lain. Kedelapan, menentukan kerusakan akibat banjir untuk tiap alternatif. Dan yang kedelapan, melengkapi analisis kelayakan bagi tiap alternatif. Serta yang terakhir yaitu meninjau kembali tiap alternatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Kemudian kita sudah berada di penghujung materi, di mana materi ini yaitu materi yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, terdapat dua kategori penyebab banjir, yaitu akibat alami dan akibat aktivitas manusia. Kemudian dalam kaitannya terjadinya banjir, maka terdapat metode pengendalian banjir, yaitu metode struktural dan non-struktural. Yang ketiga, metode struktural ada dua jenis, yaitu perbaikan dan pengaturan sistem sungai, yang meliputi sistem jaringan sungai, normalisasi sungai, perlindungan tanggul banjir, sudetan atau shortcut, dan floodway. Dan pengembangan pengendalian banjir yang meliputi bendungan atau dam, kolam retensi, pembuatan cek dam atau penangkapan sedimen, bangunan, pengurang kemiringan sungai, ground shield, returning basin, dan pembuatan polder. Dan kesimpulan yang keempat yaitu metode non-struktural adalah pengelolaan las, pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, partisipasi masyarakat, law enforcement, dan sebagainya. Pengelolaan daerah aliran sungai berhubungan erat dengan peraturan, pelaksanaan, dan pelatihan. Kegiatan penggunaan lahan dimaksudkan untuk menghemat dan menyimpan air dan konservasi tanah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.